Halo, welcome back to Aya Podcast. Lama-lama kedengarannya kayak Ayo Podcast ya daripada Aya Podcast. But ya, emang agak mirip-mirip Aya sama Ayo. Oke, Ayo Podcast. Ayo cerita. Jadi, ini sesuai judulnya, Senin Sial. Senin Sial. Itu tuh beneran baru gue alamin kemarin. Itu hari Senin, jadi ini sekarang Selasa 27 Desember. Kemarin Senin 26 Desember 2022 itu banyak banget kesialan. Yang sebenarnya gue pengen langsung take record hari itu juga, tapi ya show must go on. Jadi kesialan ini tuh di tengah kesibukan gue juga, jadi gue tetap harus sibuk dulu. Dan baru menyempatkan diri untuk cerita pagi ini. Jadi kemarin hari Senin itu gue kesel banget sama ID Express. Kita sebut aja ya. Jadi ini tuh sebenarnya mereka pelayanannya oke banget, oke gila gitu setelah gue pernah kontak gitu. Cuma yang gue keselin adalah kenapa tiba-tiba tutup cabang terdekatnya di tempat gue. Itu gue kan ada pesanan Shopee, terus habis itu gue milihnya yang drop off paket karena emang biasanya gue drop off aja gitu kan, orang deket. Terus tapi pas gue samperin, gue ngangong-ngangong itu ngeliat loh, bendernya kok nggak ada. Loh perasaan di sini. Terus gue sampai buka Google, loh iya bener biasanya di sini. Tapi kok udah nggak ada. Tulisannya rukonya dikontrakan. Gue kayak astaga. Terus ini harus nyari kemana mana? Hitungannya tuh kalau di tempat gue tuh jarang. Dan ya bener aja, ID Express-nya tuh ada lagi tapi jauh banget. Kayak lumayan berkilo-kilo lah. Terus itu sore-sore, yang mana sore-sore tuh hujannya labil, jadi kayak udah kesel banget. Akhirnya gue susulkan tetap ke tempat yang jauh itu. Tapi pas udah sampai situ, tutup juga, bannernya udah hilang. Kayak ya Allah, padahal gue datang ke tempat itu tuh berdasarkan rekomendasi customer service-nya kan. Dan akhirnya gue bilang ke WA-nya, bisa tolong di pick up aja nggak? Ini udah ke tempat yang disaranin tadi tapi tutup juga, ada lagi tapi jauh. Itu udah sore, udah sore yang hujan labil gelap nggak jelas gitu, berangin banget. Gue pakai jaket. Iya, gue untung pakai jaket. Sumpah kalau nggak pakai tuh kayak gue muntah gue. Masuk semua anginnya. Kan naik motor ya, motor geng. Kalau naik mobil malah tambah nggak sampai-sampai kata gue itu aja. Gue sempet kena kejebak yang kayak ada pengalihan jalan gitu. Terus itu lewat jalan yang itu mah 2 tikus doang kayak bisa lewat. Real kecil banget jalanannya. Mana berlumpur gitu. Ya. Terus udah kan akhirnya sama si ID Express-nya di pick up tuh. Udah itu beres masalah. Cuma ya hari itu kayak sia-sia banget. Udah jauh-jauh disusulin. Tapi ujungnya di pick up juga ya, so nggak apa-apa lah. Pelayanannya masih oke gitu, masih habis itu disamper, diambil, di pick up. Yang penting bukan gua yang jadi kena ini gara-gara si orennya kayak ngamuk gitu kan. Oren biasanya waktu pengiriman tuh jedanya lama ya, tapi makin kesini tuh makin cepet, kayak maksimal 1 hari gitu, H+1 dikirim. Gue juga bingung kenapa, kayak makin gak kira-kira. Terus jadinya daripada gue yang kena dari si oren, ya udah. Untungnya ID Express-nya cepet langsung nge-pick up. Karena gini, gue tuh pernah juga, ini kesialan Senin juga deh kayaknya. Gue tuh ada customer di si Ijo. Dia tuh pesen hari Jumat sebenarnya ya, tapi dia ngaku-ngakunya Kamis. Terus gue proses Sabtu. Terus gue udah request pick up, gak dijemput-jemput sampai Senin. Dan habis itu setelah yang gak dijemput-jemput itu si status pengirimannya si antar aja ini kita spill aja ya, karena jujur ini not good banget and you must know guys. Takutnya kejadian juga. Si antar ajanya ini tuh dia malah ngepasang foto ruko orang, nggak tahu ruko siapa, tutup gitu. Jadi dia pasang keterangannya ruko tutup atau toko tutup gitu. Tidak dapat melakukan pick up. Sementara gue tuh nggak punya toko. Gue tuh no fisik toko gitu, nggak ada. Tinggal ambil aja di pos apa udah gue taro gitu kan.
Tapi dia malah bohong gitu loh. Gue tuh nggak suka banget ya di situ. Gue masih kecewa banget sih. Karena habis itu tuh bayarnya tuh kayak, kan bayarnya juga nggak tahu ya gue bohong apa nggak. Pasti pasti juga ngerti gitu loh perasaan bayarnya, kok ini nggak dikirim-kirim. Terus habis itu bayarnya jadi ngasih bintang yang nggak bagus. Terus itu bikin toko gue jadi kayak dicabut ininya, apa namanya, power merchantnya gitu, kalau kalian tahu ijo ya, skemanya ijo. Itu menyebalkan banget loh, maksud gue. Yang gak usah bohong, kalau emang lu kehujanan atau nggak sempet ya bilang gitu kan. Kenapa harus ngebohong pakai masang ruko orang? Gue nyampe harus, ya ampun, gue bilang ke kakaknya, kayak kita nggak punya toko, aku nggak punya toko, ini tuh bukan toko aku. Tapi ya gue juga paham sih, bayar ini nggak bakal ngerti karena dia juga nggak tahu. Tapi ya gitu, gue nggak sukanya kenapa bohongnya itu loh. Dan dia masih mending ID Express kemarin sih, walaupun kayak ngeprank banget ya, gue udah jauh-jauh kemana-mana. Tapi daripada udah pilih pick up cuma di PHP-in, gak di pick up malah dijatohin nama baik gue ibaratnya, karena dia ngebohong gitu. Ya gue nggak bisa ngeyakinin bayar, gue nggak bisa dong. Dia juga nggak tahu apakah real gue nggak ada toko atau enggak. Ya itu deh, kesialan Senin. Tapi gini, sekalian pesen juga sih. Misalkan kalian kayak melihat keterangan yang gak jelas, ruko ruko R12 atau nggak salah nama ininya di fotonya. Terus itu saya toko tutup, yang mana kalian juga beli barangnya tuh K-pop stuff, yang biasanya K-pop stuff tuh nggak di ruko. Orang tuh jualan K-pop stuff tuh no need ruko gitu loh. Mereka jualan ya udah pribadi itu. Ya udah guys, jangan percaya. Nggak mungkin banget K-pop stuff itu di ruko, bukan nggak mungkin, most likely no gitu, banyak kan enggak. Kalau dibuka offline store pasti vibe rukonya juga tau lah gimana. Itu nggak jelas banget gitu. Kalian juga bisa lihat dari tokonya gede apa kecil. Gue tuh toko tuh masih, yang beli cuma berapa sih gitu, masih kelihatan yang terjual berapa. Terus mikir ruko tuh juga gue nggak ngerti juga sih ini sama bayarnya kenapa kemakan sama foto. Ya cuma cuma literally ini ruko lagi ketutup, terus itu yang difoto juga atas banget gitu, nggak menunjukkan sekitar. Ya, pesan juga buat buyer sekalian yang beli K-pop stuff, misalkan status paketnya tiba-tiba tulisannya ruko tutup, paket tidak bisa dijemput atau apalah, itu tanya ke seller aja dah, Kak ini kenapa ya gitu. Karena yang dari case gue sih, itu tuh ekspedisinya kayak kudu diobrak-obrak dulu. Akhirnya kan gue chat yang mas-mas yang udah sering pick up. Terus udah tuh sama masnya langsung kayak diinfoin ke temennya supaya pick up. Ya bagus sih habis itu. Cuma ya gitu tadi, gue nggak suka dibohongnya asli. Bayangin bayangin aja kalau itu posisinya apa namanya, kalian yang jualan, terus habis itu ratingnya kayak misalkan pembelinya nggak terlalu banyak, aku juga pembelinya nggak terlalu banyak, tapi habis itu dapat rating segitu langsung anjlok gitu. Kayak ya gue tuh sebenarnya nggak ambis rating ya, karena em, poin jualan gue tuh nggak di si ijo doang, itu gue taruh di mana-mana juga. Cuma ya tetap aja kan, apa sih yang mau diambisin kalau nggak toko yang baik, atau enggak orderan yang banyak. Pilihan gue kan cuma itu, tapi orderan yang banyak tuh juga nggak terlalu mungkin karena gue bukan bukan punya online shop gede gitu, bukan. Jadi ya pengen ngambis di rating toko lah at least. Cuma jadi dirusak gara-gara kejadian itu. Tuh makanya nyebelin banget. Terus kesialan Senin lainnya adalah kemarin gue tuh ada Zoom gitu. Dan gue menyediakan Zoom. Ada meeting gitu deh pokoknya di organisasi. Terus gue nyediain. Lagi-lagi, ini tuh kejadian kedua kalinya. Pas udah dipakai, tiba-tiba itu Zoom back free. Jadi nggak license. Gue tuh beli Zoom-nya tuh ini yang kayak di invite license gitu. Jadi gue nggak bayar langsung ke Zoom-nya karena ya you know lah itu ribet gitu loh.
apa ya, kenapa sih nggak ada payment yang mudah kayak kayak semudah langganan Disney Plus gitu, kita sebut aja ya, kayak tinggal pay by GoPay gitu, dan price-nya juga manusiawi, wajar. Nggak bisa, masalahnya Zoom agak pricey banget. Jadi gue langganan pakai orang tengah lah ya, pakai third person. Nah, terus habis itu Zoom tiba-tiba back free di saat udah mulai acaranya. Terus gue kayak, astaga, kenapa di saat kayak gini sih? Ini tuh penting gitu loh. Selalu udah kejadian yang kedua, yang pertama juga pernah kayak gitu. Jadi gue bingung aja Senin tuh sial banget. Itu Senin juga loh yang kata Zoom tiba-tiba back free itu. Jadi tiba-tiba 40 menit, mana kan acara lebih dari itu. Ya ampun. Bingung gue tuh sama Senin. Sama Senin. Senin gue tuh kalau secara workload ya, kayak beban kerja itu nggak sebegitunya. Malah lebih berat Selasa. Tapi kesialan itu tuh ada di hari Senin. Banyak kan. Itu Zoom back free itu gue mana posisinya belum join meetingnya, emang gue izin. Soalnya gue harus makan dulu, karena itu acara kayak 18.30, terus gue tuh buka puasa dulu, makan, semua lalala. Jadi gue belum join kan. Nah habis itu gue diteleponin, ayah ini kenapa? Zoomnya 40 menit doang. Terus gue kayak, hah? Orang license kok? Dan habis itu dia beberapa menit kemudian kayak mungkin baru connect gitu, jadi baru berubah deh statusnya basic. Kan kesel banget ya. Terus jadi akhirnya pakai Zoom yang lain, untung ada yang bisa nge-backup temen gue. Cuma gue kayak gak enak aja, udah 2 kali loh jatuhnya di setiap hal penting, kayak gue ada acara penting nih. Gak tahu kenapa, mungkin kurang kurang berdoa, mungkin, yang gak tahu juga ya. Terus kesalahan Senin apa lagi? Sebenarnya banyak kayaknya, tapi gue tuh cuma nyiapin 2 itu. Karena 2 itu yang paling kemarin bikin kesel, si ID Express sama si Zoom ini. Tapi overall akhirnya Zoom juga ke backup, ID Express juga ke pick up, antar aja juga ke pick up, tapi ya masih ya kena semprot bayar deh, itu yang gue nggak suka. Kalau kalian ada cerita kesian hari Senin apa, bisa kirim ke email uniseluler2525@gmail.com ya. Itu lucu banget emailnya Uniseluler. Kalau kalian tahu Mafu-Mafu, ya itu insponya dari situ, inspirasinya. Dari Unimafu-Mafu. Jadi gue bikin Uniseluler karena ya udah, plesetin aja. Pas itu tuh masih SMA, ada pelajaran biologi, ya simply itu sih. Terus bahas apa lagi ya? Kesialan hari Senin singkat banget sebenarnya bahasannya. Apa kalian menginginkan episode yang lebih singkat? Biasanya kan gue ngomong sampai berjam-jam, sampai 1 jam gitu. Apa kali ini kita persingkat aja ya? Mungkin sambil throwback deh. Episode 1, 2, 3. 1, The Impossibility. 2, Relationship. Itu beneran full curhat. Ya gue gak tahu nih kabarnya teman gue gimana jadinya, apakah dia balikan atau enggak. Gue belum lihat update-nya. Terus kalau yang kedua kemarin Responsibility, temen gue lagi juga yang cerita. Dia sih sekarang lagi libur seminggu cenah, tapi ntar UAS-nya setelah liburan. Ya, kalau gue udah libur, udah selesai UAS. Tinggal menunggu hasil. Aduh, suram. Ya semoga enggak lah ya. Gue tuh udah ngambil dikit semester ini, semoga enggak anjlok deh. Sebenarnya kalau offline itu tuh kendalanya ada di kalau misalkan dosennya no mercy, ya udah sih bubar banget. Tapi sejauh semester ini dosennya full mercy, kayak masih baik gitu. Taulah apa yang terbaik buat mahasiswanya untuk diujiankan. Gak se out of the box pas online.
Ya menurut gue gitu. Terus semalam tuh meeting yang gue hadiri itu tuh meeting membahas masa depan organisasi gitu deh intinya. Terus itu gue kayak sedih. Gue sedih soalnya bidang yang gue pegang tuh kayak nggak tahu mau dibawa kemana gitu. Sebenarnya tuh kalau ditanya peduli apa enggak, gue sometimes kayak ya udah kan yang lanjutin bukan gue. Tapi di satu sisi juga gue tuh pernah bagian dari ini loh. Maksud gue ada nama gue loh di sini. Kalau misalkan jadi hilang, jadi bubar, gue kayak sedih juga. Ini tuh tempat gue berkarir gitu loh sebelumnya. Jadi kayak ya campur aduk deh semalam gue juga. Sedih tapi gue juga nggak tahu harus sedih ke siapa, harus nyedihin apa ya. Yang pasti sebenarnya balik ke diri sendiri lagi sih. Karena kan yang megang tahun ini gue gitu bidangnya. Gue juga mengakui guanya nggak terlalu baik memimpin. Nah ini jadi kita bahas kayak episode responsibility. Ada leadership ya. Ya pokoknya semalam cukup campur aduk sih. Kayak lu tuh ngerasa bersalah tapi nggak tahu ini mau dirasa atau enggak perasaan ini. Jadi perasaan itu ada. Cuma bingung mau dirasa juga bukan kita-kita banget yang bakal ngejalanin jadi kayak ya udahlah, sometimes ya udahlah. Di satu sisi ya udahlah, tapi di sisi lain kayak ayo dong jangan jangan sampai hilang gitu, jangan sampai jelek gitu, jangan sampai turun. Dan untuk jangan sampai turun ini gue bingung harus bilang ke siapa karena penerusnya tuh belum ada gitu. Jadi kayak gue tuh dilema banget mau ngomong tapi apakah gue ngomong ini akan didengar, apakah gue ngomong ini akan masuk ke masuk ke kupingnya gitu, maksudnya kayak akan terpakai, akan digunakan. Karena bukan ngomong ke yang bersangkutan untuk memegang bidang di masa depan ini. Jadi kayak gue ragu aja gitu mau ngomong apa enggak, aspirasi, keluh kesah, eval, semua segala macamnya ke calon ketuanya ini. Karena ketuanya tuh kan juga bukan yang akan di bidang itu. Ketua tuh harus bagi rata, harus fokus nggak cuma ke satu bidangnya itu bidang gue doang, tapi ke semuanya kan. Nah jadi gue bingung, apakah kalau gue ngomong akan dipakai, akan didengar, karena dari yang semalam dibahas tuh dia si calon ketua ini tuh kayak gak ngebawain apa yang udah gue omongin sebelumnya gitu, sama sekali nggak dibahas. Jadi kayak mau ngomong lagi pas rapat itu tuh gue jadi apa ya, males untuk kena kena rejection, bukan rejection, ignorance kedua kalinya. Kayak kena di ignore gitu. Gue males kena itu untuk yang kedua kalinya sebenarnya, perasaan perasaan yang muncul. Walaupun gue paham juga bukan bukan uh, fieldnya dia banget di situ. Jadi ya akhirnya semalam gue ngomong cuma di akhir banget sih. Dan itu juga teman-teman gue pada pada bilang, ayah jangan nangis, saya kayak mau nangis deh. Iya karena gue tuh nggak bisa bohong. Makanya gue tuh jeleknya adalah ketika ketahuan kecewa, ketika kecewa tuh ketahuan banget, kayak nggak bisa nggak bisa nge-fake gitu, nggak bisa fake. Gak tau ya itu sifat bagus apa jelek, tapi menurut gue tidak menguntungkan, agak kurang menguntungkannya di situ. Jadi gue harus nahan diem. Ya gitu sih. Terus kalau misalkan ini ada kucing ya, udah
Udah. Ini anak 23. Udah, keluar dulu lu bisa. Enggak. Ini puyu-puyu aku. Iya, udah. Dadah, capung. Ya itu ada kucing dan adik. Ya ginilah. Masih tinggal di rumah. Gue tuh nggak ngekos, BTW. Oh ya tadi misalkan marah itu gue jatuhnya nangis. Jadi gue nggak bisa marah. Jadi kalau marah tuh akan kebawanya ke nangis. Jeleknya juga di situ dah. Ada juga nggak yang sama kalian kalau marah jadi bawaannya pengen nangis gitu? Marahnya tuh ke nangis, nggak bisa buat marah-marah kayak kayak ngefak-fakin orang gitu. Bisa ini barusan ngomong kan bisa sebenarnya cuma kayak jatuhnya tuh nyesek gitu, bukan marah ngamuk, marah emosi, emosinya jadi ke nangis. Gue tuh emang ada sedikit kesulitan mengekspresikan sesuatu karena gue sangat pemikir. Kayak gue mikir kalau gue ekspresikan ini apakah akan lebih baik nantinya, apakah akan benar gitu yang gue lakukan. Tapi di sisi lain juga kalau hal-hal eksak itu tuh gue ngomong. Coba kalau misalkan yang bersifat feeling kayak gini, gue makanya mikirnya lama. Gue lebih ke kayak lama untuk mengelola emosi terlebih dahulu gitu. Cuma kalau misalkan ke hal-hal yang sifatnya udah eksak, no ya no, yes ya yes, tuh gue bisa ngomong. Cuma kayak semalam gue lama diem mikir, ya tadi karena mikirin ini tuh gue masih bawa perasaan banget nih. Ini tuh gue beneran masih full emosi. Jadi gue takut kalau gue ngomong tuh gak masuk gitu. Bukan gue jadi bertanya, gue jadi curhat. Dan ya di forum itu, di Zoom itu bukan cuma buat gue doang, tapi ada buat yang lain juga. Itu. Apa jadi suram banget sih? Tadi perasaan kita bahas kesialan pengen ngamuk-ngamuk tapi jadi nggak jadi dah. Ya udah ngamuk-ngamuknya sampai situ aja. Ya guys, untuk Senin sial kali ini segini aja karena gak sebanyak itu sih yang gue inget Senin sial. Oh ini kali ya kemarin gue mimpi si my ex, dia sama cewek lain dan itu fakta, jadi ya udah nggak ada hal yang spesial. Udah sih segitu aja. Selamat weekdays yang masih sibuk. Terus selamat tahun baru. Kemarin selamat Natal yang merayakan. Temen gue baik banget, dia Natalan bagi-bagi brownies. Love you banget. Thanks, browniesnya itu enak parah, sangkuriang best. Terus yang tahun baru pada mau bepergian, make sure bawa payung. Make sure bawa payung atau jas hujan. Soalnya hujan mulu ini ya. Gue buka pintu kayak di Malang. Berangin banget. Ya, stay healthy, stay happy. Be happy always. All of you. Semangat untuk menutup tahun ini dan ya tentuin deh mau ngapain di 2023 nanti biar lebih terarah hidupnya. Sekian dari gue. Terima kasih all. Bye. See you di next episode.